Ini saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Kan? Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP. Lu apa sih? Lu apa? Dirjen apa? Lu Dirut. Lu bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Hitung bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang yang kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa. Tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Dato ya. Nah itu ya guys ya, pernyataan tegas dari Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan di Indonesia teman-teman. Di mana beliau dengan tegas mengungkapkan akan memblacklist nih Dwi Satyaningtyas dan suaminya teman-teman. Terkait ungkapan yang dianggap telah menghina negara dan dituntut untuk mengembalikan uang biaya pendidikannya yang memakai uang LPDP atau uang pajak rakyat teman-teman beserta bunga-bunganya. Nah itu ya, jadi uang yang digunakan selama beliau pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya di luar negeri sana, dituntut negara untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunga-bunganya teman-teman. Nah itu ya sikap tegas yang diambil oleh negara yang disampaikan oleh Pak Purbaya Yudisadewa selaku Menteri Keuangan di Indonesia teman-teman. Bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian sudah puas setelah kalian mendengar tindakan tegas yang akan diambil oleh negara terkait kasus yang menimpa sosok Dwi Satyaningtyas ini teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku warga negara Indonesia, aku bangga menjadi warga negara Indonesia, aku cinta banget sama Indonesia, aku cinta sama lele, cinta sama tempe, sama sambal, sama es teh, ya, nih, mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim, ya, pakai lele, pakai tempe, pakai sambal. Mbak Saset udah makan? Makan dong Mbak Saset. Lagi asam lambung ya? Banyak pikiran? Makan. Sumpah enak banget. Nikmat banget tinggal di Indonesia. I love Indonesia so much. Menanggapi persoalan tentang penerima beasiswa LPDP yang lebih bangga berwarga negara asing dibandingkan berwarga negara Indonesia. Kami, seluruh jajaran Komisi 10, hari ini ingin memberikan beberapa tanggapan. Pertama, kami tentu sangat menyayangkan pernyataan tersebut yang seharusnya penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi, mulai dari rekrutmen,
evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan keindonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini. Yang ketiga, tentu kami mengusulkan agar mekanisme rekrutmen, kemudian kebutuhan disesuaikan dengan ketersediaan, pekerjaan, dan keberlangsungan yang ada di negara kita. Contoh misalnya, ketika negara mengirimkan mahasiswa melalui beasiswa LPDP, tentu di dalam kontrak komitmen mereka harus kembali untuk berbuat bagi bangsa dan negara. Keterbukaan akses yang luas akan mempermudah bagi bangsa dan negara ini untuk memberikan pemerataan jangkauan bagi para calon penerima LPDP ini. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Wamendikti-Saintek, Profesor Stella Christie, bahwa penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Karena LPDP hari ini mengelola anggaran tidak sedikit. Mengelola anggaran yang sumbernya dari rakyat dan masyarakat Indonesia harus benar-benar diperuntukkan kembali bagi bangsa dan negara kita. Evaluasi total, perbaiki rekrutmen, perbaiki tujuan dan keterbukaan akses, pemerataan seperti di daerah 3T, pondok pesantren, tentu harus diberikan kesempatan untuk mengikuti beasiswa LPDP ini agar beasiswa ini tidak terkesan hanya untuk golongan tertentu saja. Biar aku aja yang layani, anak-anak aku jangan. Menarik ya, kalau standar moral di sosial media itu fleksibel banget. Kenalin, aku dinasti Ibu Indonesia yang ada di Belanda dan aku punya 2 orang anak dengan 2 kewarganegaraan ganda. Iya, jadi memang lagi rame banget kasus LPDP yang pro dan kontra di mana-mana. Tapi sebelumnya apa sih LPDP itu? Jadi singkatnya LPDP itu adalah lembaga pemerintah yang menyediakan beasiswa pendidikan, jenjang tinggi, S2, S3, atau program lainnya, baik untuk di luar negeri ataupun di dalam negeri. Filosofinya itu bukan bantuan sosial secara cuma-cuma, tapi sebuah investasi negara terhadap manusia agar kedepannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa berkontribusi balik ke negara. LPDP ini ya tentu aja dari dana negara yang sumber utamanya adalah pajak, lalu dikelola dan keuntungan itu hasilnya untuk membiayai beasiswa. Jadi poin utamanya itu memang dari pajak lah. Koreksi kalau salah ya. Dan aku tuh jadi ingat sesuatu, dulu aku pernah dihujat. Dihujat karena aku pindah ke Belanda bukan dari jalur prestasi. Kalau kata orang itu jalur aku tuh hina karena melalui jalur lendir. Padahal aku tuh sah menurut agama dan negara. Dan satu hal paling penting, itu duit aku sendiri gitu. Itu duit aku dan suami sendiri tanpa melibatkan sepeser pun uang negara. Dan juga aku tuh gak pakai uang rakyat. Dan aku tuh bukan orang yang terpaksa kabur dari Indonesia. Ya di sini kalau pakai uang negara dipertanyakan moralnya. Kalau misalnya mandiri kayak aku tetap dipertanyakan jalurnya. Tapi masalahnya itu memang bukan jalur, tapi memang orang itu nggak nyaman lihat jalan orang itu yang berbeda. Khususnya untuk kasusnya Mbak Saset ini, mungkin karena dia menggunakan uang negara, uang rakyat, tapi malah mengeluarkan statement yang menyakitkan. Itu soal anak-anak. Aku sebagai seorang ibu, status mereka itu bukan drama, bukan strategi, bukan sensasi. Dui warga negara jalur sah, jalur legal. Tapi tanpa hutang balik moral ke publik. Ya, dalam hal ini aku belajar satu hal, bahwa di dunia nyata itu, hidup itu jauh lebih kompleks. Tapi di sosial media, semuanya itu terasa harus hitam putih. Itu mbak-mbak yang dapat beasiswa LPDP terus bilang anaknya nggak usah jadi WNI, cukup dia aja, ya udah harus di blacklist gue bilang. Karena ya itu definisi nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Coba lu bayangin udah dibiayain sama negara, pakai uang rakyat, lu bisa survive, bisa kuliah yang enak di luar negeri. Terus tiba-tiba kayak ngerendahin negara kita sendiri. Ya sebenarnya nggak ada masalah, kenapa nggak dari dulu aja lu sekalian pindah jadi warga negara asing. Dan nggak ada masalah juga kalau anak lu mau jadi warga negara bulan juga nggak ada masalah. Nah masalahnya lu sama suami lu bisa survive dan kuliah di luar negeri itu pakai uang negara. Yang nggak pantas aja bikin konten seakan-akan merendahkan negara kita. Ya udah paling bener banget lah di blacklist, kalau perlu disuruh balikin tuh uang-uang pendidikannya. Lagi rame soal mbak-mbak yang bangga anaknya punya paspor Inggris dan dianggap merendahkan status WNI-nya. Tapi kemudian ketahuan netizen kalau suaminya dapat beasiswa LPDP dan belum pulang untuk mengabdi. Benernya kasus kayak gini ada banyak banget. Dan kalau menurutku ini nggak beda jauh sama korupsi. Loh kok bisa? Karena ini ibaratnya sama-sama menyalahgunakan uang hasil pajak rakyat untuk keuntungan pribadi. Apalagi di sini kita ngomongin uang miliaran. Dan cuman buat satu orang, di saat masih banyak gedung-gedung sekolah kita yang bobrok dan guru-guru kita yang hidupnya masih belum layak ya. Makanya sebelumnya aku udah berkali-kali mempertanyakan soal asas keadilan dari
beasiswa LPDP ini, buat apa kita bayarin anak orang sampai miliaran rupiah untuk sekolah ke luar negeri, dan yang dapat beasiswanya juga banyak yang dari kalangan menengah ke atas, tapi setelah lulus mereka-mereka ini ujungnya banyak yang nggak ada gunanya buat negara, dan malah minta disuapin dengan menuntut pekerjaan-pekerjaan bergaji tinggi di Indonesia. Padahal kalau menurutku, justru tugas utama mereka harusnya mentransfer dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah mereka pelajarin di luar negeri, terutama ke daerah-daerah yang tertinggal. Kalau enggak, omong kosong keadilan sosial bakal terwujud di negeri ini. Dan sekali lagi ini bisa jadi pengingat, kalau orang yang pintar dan berilmu itu belum tentu berintegritas, pas proses seleksi, mereka seakan memelas dan mengumbar janji akan berkontribusi buat negara, tapi setelah uang beasiswanya yang miliaran itu cair, dan mereka bisa sekolah di luar negeri, yang mereka utamakan justru kepentingan pribadinya sendiri. Dan gak sedikit yang menolak buat pulang, dan bahkan gak segan-segan buat merendahkan negara tempat mereka dilahirkan ya. Kalau udah gini, menurutku negara harus tegas buat menarik kembali uang beasiswa yang selama ini udah dikeluarkan. Dan kalau perlu beserta bunga-bunganya, dan dibayar tunai. Toh mertuanya katanya kaya dan pernah jadi pejabat kan. Apa sih yang akan terjadi kalau penerima beasiswa LPDP itu nggak pulang dalam 30 hari setelah lulus? Jadi pertama, LPDP atau Kementerian Keuangan itu ada kerjasama dengan DJKN RI atau Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, which means supposedly harusnya mereka bisa berikan tagihan yang ya udah itu akan ditindak secara independen di luar LPDP gitu. Jadi kalau kalian mikir, oh ini ada yang viral nih dan tidak ada tindakannya, tenang aja, pasti akan ada sanksi dan akan ada konsekuensinya kayak gitu. Apa sih kesamaan dari dua kasus ini? Ternyata kesamaan keduanya adalah mereka itu menganut paham mulutmu harimaumu. Yang pertama, Sasa Setianing Tias. Dia itu bicara seperti ini. World seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Yang bikin heboh adalah dia tuh ngomong kayak gini padahal dia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP. Yang dimana artinya bahwa dia itu sekolah dibiayai oleh pajak kita. Ekspektasinya jelas pulang untuk memberi manfaat. Realitanya, publik justru dikejutkan dengan dugaan yang sangat jauh dari standar moral seorang intelektual. Suaminya pun diduga melanggar ketentuan LPDP, di mana setelah S2 dan S3 dia itu nggak pulang-pulang ke Indonesia. Gue sih cuma pengen nanya ya, gimana sih lo wawancaranya? Karena adik gue 2 kali daftar LPDP nggak keterima-keterima di wawancara. Untungnya keluarga gue ada duit lebih, jadi adik gue bisa S2 di Austria, tapi sekarang udah balik lagi ke Indonesia mengabdi di Indonesia. Padahal pakai duit sendiri ya. Mbak Sasa ini sama suaminya ibarat udah disekolahin sama orang tuanya, tapi pas gede itu kayak malin kundang. Kritik pemerintah boleh, tapi benci sama negara nggak dulu ya. Kasus kedua yaitu influencer Cut Rizky, di mana dia itu bilang seperti ini. Sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Yang pertama adalah sahur itu mengganggu jam tidur kita. Terus yang kedua, sahur itu nggak untuk semua orang. Oke lah, sahur itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Tapi dengan cara bicaranya dan nada bicaranya, menyebabkan banyak banget pro dan kontranya. Nah, walaupun sekarang kontennya udah di take down sih. Tapi masalah ini masih berlanjut ramai di threads. Nah, menurut kalian bagaimana tentang dua kasus ini? Kalau aku sendiri cuma pengen ngomong, jangan terlalu oversharing. Setuju nggak? Nih guys, yang belum tahu tentang LPDP, nih ada keterangan bagus di sini. Ya, kalau saya jelasin lagi nanti kalian capek dengerin saya. Tapi yang jelas, yang lagi gonjang-ganjing mengenai LPDP itu, ini edukasi. Oke, tolong ya TikTok, jangan di-ban. Dari kemarin video saya di-ban melulu. Ini edukasi buat masyarakat pinter. Ya nggak guys? Salam, Lita Gading. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Ini tuh beasiswa dari negara, dananya dari pajak rakyat Indonesia. Tujuannya membiayai anak-anak terbaik Indonesia kuliah S2, S3 di dalam dan di luar negeri. Cara dapetinnya, lo harus lolos seleksi ketat, tes bakat, direkomendasiin sama kampus, terus lo buat rencana studi dan komitmen kontribusi lo kalau lo udah lulus nanti. Jadi LPDP itu bukan sekedar beasiswa, ini tuh investasi negara. Karena yang ambil programnya punya kewajiban kembali dan berkontribusi. Bentuknya itu 2 kali masa studi plus 1 tahun. Jadi kalau lu kuliah 2 tahun, lu wajib kontribusi ke negara itu minimal 5 tahun. Nah, ketika lu ambil LPDP, lu harus punya tanggung jawab moral dan kontraktual ke negara. Karena duitnya itu bukan duit pribadi, ini tuh duit para pembayar pajak negara ini. Hai guys, aku mau menanggapi statement yang lagi viral. Aku Aceh WNI, anakku jangan. Kenalin, aku Hani Chandra, S2 dan S3 full beasiswa di Thailand tapi non LPDP. Lalu sekarang juga kerja sebagai dosen di kampus Thailand. Jujur pertama kali lihat postingan itu ya biasa aja, kayak oke, good for you kan, karena anaknya bisa jadi WNA.
Tapi setelah tahu kalau dianya itu alumni LPDP, bahkan juga suaminya LPDP juga, dan belum mengabdi, itu aku mulai geram rasanya. Ini nggak offense ke anaknya, karena mungkin anaknya punya hak untuk memilih warga negara kan. Tapi lebih kepada statementnya si DS ini, yang seakan-akan kayak bilang kalau jangan jadi warga negara Indonesia deh, lebih baik jadi WNA aja gitu kan. Bukan bermaksud compare ya, tapi aku selama di Thailand ini, kalau ditanya dari mana, aku selalu bangga kalau aku dari Indonesia. Dan aku pakai batik, lalu bahkan pakai baju timnas pun di mana-mana. Esensinya LPDP ini kan berharap lulusannya yang nantinya itu bisa memajukan negara gitu kan. Bukan malah dijadikan buat batu lompatan supaya bisa berkarya di luar negeri. Terus kalau punya uang, bayar aja deh dendanya. Ini bukan masalah dendanya bro, ini masalah moral kalian yang pertama kali apply di esai kalian. Kalian kan nulis kalau kalian lulus dan bisa dapat beasiswa ini, kalian akan memajukan bangsa, gitu kan. Jadi jangan jadikan LPDP itu kayak tempat utangan. Aku pakai dananya dulu, nanti aku lulus, kerja di luar negeri, punya uang, aku balikin sekalian dendanya. Lalu kalau dibilang satu generasi itu 10 tahun. Nah kalian S2, S3 itu kan minimal sekitar 5 tahun ya. Sama aja kalau kalian nggak mengabdi balik ke Indonesia, itu kayak memperlambat generasi Indonesia buat maju. Egois nggak sih kayak gitu? Kalau memang dari awal maunya kuliah di luar negeri terus cari kerja di luar negeri, ya harusnya jangan apply LPDP. Cari aja banyak kok beasiswa yang non LPDP. Kayak di Thailand ini, apply di kampusnya, dapat beasiswa, selalu lulus ya bebas, nggak ada ikatan. Kalian mau kerja di Indonesia, Thailand atau di negara manapun itu bebas. Jadi please buat kalian yang mau apply LPDP, aplikan baru, please jangan kayak gini. Karena kalian bakal memperlambat generasi Indonesia buat maju. Udah kayak gitu aja, bye-bye. Gue mau nanggapin dikit nih ya mengenai kasus yang lagi viral pasangan suami istri yang dapat LPDP di Inggris ataupun di Eropa ya. Nah jadi gue juga punya temen anak WHV dari Jogja. Kita satu kerja bareng di Amazon dan dia sekarang mungkin udah di New Zealand ya. Ternyata tuh dia tuh keterima kalau nggak salah ya, mungkin kalau nggak salah nih ya, dia keterima beasiswa LPDP di New Zealand. Dan gue tanya sama dia, lu perlu balik nggak ke Indonesia setelah selesai? Katanya enggak. Dan gue sih nggak mempermasalahkan itu ya, karena it's your business. Sampai akhirnya kasus viral ini yang ibu yang punya 2 anak ini, dia tuh kayaknya bangga banget anaknya tuh yang kedua itu punya paspor England atau British, berarti kan anaknya saat ini 2 kewarganegaraan. Sebenarnya suatu privilege bagi orang Indonesia, karena kita sama Indonesia ya, kalau sampai bisa dapat beasiswa untuk ngelanjutin sekolah ke luar negeri, dibiayain pemerintah Indonesia ataupun dibiayain negara dari tempat dia belajar. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita dapat itu, kepintaran yang kita punya itu yang berguna untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, terutama bagi penerima beasiswa. Karena satu lagi, lu kan nggak biaya sendiri, lu kan dibiayain pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah negara tempat itu. Sebenarnya ya, kalau misalkan orang tua udah pintar, punya kerjaan bagus, otomatis punya prospek hidup yang lebih baik dong. Dan membuat gue, masalah dia punya paspor Indonesia itu nggak masalah, karena menurut gue selama lu punya keuangan yang bagus, finansial yang stabil, pekerjaan yang bagus, bahkan lu punya bisnis, paspor itu nggak ada masalah. Paspor itu nggak jadi suatu tantangan atau nggak kayak problem gitu ya. Karena kalau lu mau traveling ya tinggal traveling aja, lu tinggal bayar visa aja gitu. Lu pun bisa nunjukin financial security lu kalau mau ngajuin visa. Terus kalau tinggal di Indonesia, lu nggak akan ada masalah karena keuangan pun lu bagus gitu loh, pekerjaan atau bisnis pun lu juga stabil. Kalau lu mau nyokolain anak lo di luar negeri itu pun juga nggak masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut gue passport is just a passport. Intinya lu itu financial stabil atau enggak, lu punya pendidikan bagus atau enggak, lu punya bisnis atau kerjaan yang bagus atau enggak, itu aja. Viral seorang perempuan bangga memamerkan paspor.
atas dikeluarnya paspor untuk anaknya. Dia di dalam akunnya mengatakan cukup saya aja yang WNI, kalau anaknya enggak. Teman-teman, ternyata konten ini viral. Viralnya bukan karena dia sebagai WNI-nya, tapi ternyata dia ini sekolah. Suami istri dibiayai oleh beasiswa LPDP. Bagi saya, kalau dia masih nyusu, masih minta bantuan kepada negara untuk sekolah di Inggris, maka tidak layak dia mempermalukan bangsanya sendiri. Tidak layak dia memperburuk citra negaranya dia sendiri. Menurut saya, kasus ini memalukan dirinya sendiri. Harusnya pemerintah kita meminta supaya beasiswa suami istri ini DS dan AP agar dikembalikan. Kalau dia tidak mau mengembalikan, cabut paspornya dia, cabut kewarganegaranya dia. Biar dia menjadi warga negara Inggris, tidak bisa masuk ke Indonesia. Teman-teman, ingat, ketika kita mendapatkan beasiswa, itu mengalahkan ribuan orang yang membutuhkan, yang ingin mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di luar negeri. Maka bersyukurlah kalian-kalian yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Maka jaga baik-baik nama Indonesia. Jaga baik-baik bangsamu sendiri. Jangan kau permalukan dengan bangga anakmu bisa mendapatkan kewarganegaraan, anakmu bisa mendapatkan paspor Inggris. Itu mempermalukan. Kecuali kalau kamu mandiri, kamu kaya, bebas, mau jadi warga negara Inggris, mau jadi warga negara Amerika, mau pindah jadi warga negara Australia, itu hakmu. Tapi ketika kamu miskin, minta beasiswa dan dapat beasiswa, justru malah ingin menjadi warga negara asing, itu namanya mempermalukan bangsa Indonesia. Ayo, setuju tidak kalian? Kalau memang DS, AP tidak mau mengembalikan beasiswa yang selama ini diterima, lebih baik cabut kewarganegaraannya biar dia menjadi warga negara asing. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut terkait updatean kasus dari sosok Sastianing Tias ini teman-teman, yang ternyata akan menimbulkan beragam reaksi dari tanggapan para warganet dan negara juga yang telah mengambil tindakan tegas terkait ungkapannya yang memang dianggap telah merendahkan Indonesia teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.